Bab 142. Pemerintah daerah Jiangling malam hingga pagi mempersiapkan semua atas datangnya pemimpin negeri dari ibu kota. Sementara itu di pagi hari Cecilia yang masih di kamar ditemani Tania yang saat itu sedang bertanya padanya, "Ibu, mengapa semua orang mengatakan ayah sudah mati?" Cecilia yang sudah mendapat berita dari Tu Fu tersenyum berbalik bertanya, "Apakah engkau percaya ayahmu sudah mati?" Tania menggelengkan kepalanya menjawab, "Ayahku masih hidup, karena ia sudah berjanji untuk kembali." Cecilia menarik Tania dalam pelukannya, sembari berkata, "Biarkan orang-orang itu mengatakan ayah sudah mati. Kita berdua bersama adikmu akan menunggu ia kembali," kata Cecilia. Walau sudah mengetahui rahasia sebenarnya, namun air mata Cecilia tak terasa turun lagi. Pipinya basah dengan air mata. Entah itu air mata bahagia atau sedih. Saat itu, pintu kamar terbuka. Anita Lu masuk menatap Cecilia yang memeluk Tania sambil terus menangis. Ingin membalikan tubuhnya, namun Cecilia berkata, "Masuklah ibu, ada apakah?" Anita tersenyum menjawab, "Siang ini Kaisar akan datang memberi penghormatan padamu. Bisakah engkau menerima mereka?" Cecilia menjawab, "Kita akan menyambut mereka." Anita mengangguk lalu keluar kamar, namun langkahnya terhenti ketika dari luar kamar berlari Tu Fu masuk. Tu Fu tersenyum padanya dan berkata, "Nyonya besar, di sini saja menemaniku memeriksa nyonya muda," pintanya. Anita berdiri mengangguk dan mempersilahkan Tu Fu melakukan pemeriksaan. Tak lama pintu terbuka kembali. Novitasu berlari masuk dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah berita itu benar?" Teriaknya begitu masuk ke kamar tanpa memberi salam pada Anita Lu. Melihat Cecilia mengangguk, air mata Novitasu mulai menitik jatuh. "Ia suami yang baik untukmu. Kenapa Tuhan mengambilnya dari sisimu?" Anita Lu yang masih berdiri melihat Novitasu, seorang wanita keturunan Orali yang memiliki kesetiaan yang tinggi. Saat itu masuk seorang wanita yang tidak dikenal oleh Cecilia. Wanita parubaya itu membungkuk dalam pada Anita Lu dan berkata, "Aku turut berduka atas semuanya." Anita Lu tersenyum mengangkat wanita itu untuk berdiri lalu memeluknya. Tangis keduanya pecah saat berpelukan. Nosu berbisik, "Iya ibuku. Ia memaksa ikut ketika mendengar nyonya besar berada di sini." Cecilia tersenyum lalu bangkit menyapa dengan melipat kedua tangannya di dada. "Bibi, aku Cecilia Chu memberimu hormat." Nora melepas pelukannya pada Anita Lu lalu berkata pada Cecilia, "Engkau harus sabar, berdiri dengan tegar. Aku tidak percaya suamimu mati, ia akan kembali." Anita Lu menatap Norali dan bertanya, "Kenapa engkau berkata seperti itu?" Nora membalikkan tubuhnya menghadap pada Anita Lu serta menjawab, "Di atas 4 mayat terdapat DNA putramu. Apakah putramu meledakkan dirinya sendiri?" Anita menutup pintu lalu menarik Nora duduk di tempat tidur. Lalu berkata, "Engkau benar. Apakah engkau memiliki informasi lain?" Norali menggeleng kepalanya menjawab, "Putramu pelindung negeri ini. Setiap pesawat yang membawanya di atas akan dilindungi dari bawah. Kalau hanya tembakan roket dari bawah, pilot bisa mengatasinya. Belum bantuan dari darat untuknya. Apakah engkau tidak pernah berpikir seperti ini?" "Mana Anita Lu yang dulu?" Anita Lu bersemangat lalu menjawab, "Engkau teruskan penjelasanmu itu." Norali melanjutkan penjelasannya. Ia pun berkata, "Jadi, kemungkinan pesawat jatuh ditembak itu tidak mungkin, kecuali memang disengaja karena ada rencana lain dari putramu." Cecilia melototkan matanya, penjelasan Norali benar-benar tepat pikirnya. Namun ia diam saja. Begitu juga Tu Fu terkejut mendengar analisa yang begitu tepat itu.
Anita diam menunggu penjelasan lebih lanjut. Nora memegang tangan Anita Lu dan berkata, 4 mayat yang memiliki DNA putramu itu bukan dia. Aku yakin 100% karena ketua tim dokter tidak bisa memastikannya, bukan? Anita mengangguk. Melihat ini, Nora melanjutkannya. Saat ini, kita diam saja. Biar orangku yang melacaknya dari barat. Engkau tunggu beritaku. Novitasu mendengar ini terkejut lalu bertanya pada ibunya. Orang-orang yang mana yang ibu maksud? Norali tersenyum menjawab, engkau tidak mengetahui sejarah keluargaku. Tentu engkau tidak mengetahui sekarang. Engkau dengar keluarga Li kita di selatan adalah keluarga yang terkenal pintar dan pelacak jejak terhebat negeri ini. Tufu diam saja. Ia mengerti siapa wanita yang duduk bersama Anita itu. Dan pantas ia bisa menganalisa begitu baiknya. Anita Lu bertanya, berapa persen keyakinanmu ia masih hidup? Norali tertawa, sembari menjawab, 1000%. Jika ia sudah mati, maka tim dokter tidak ragu mengatakannya. Engkau perhatikan gerakan ketua tim itu yang terlihat ragu seperti dalam tekanan. Setelah mengatakan itu, ia mengambil remote TV, menyalakannya lalu mencari siaran ulang konferensi pers dokter malam itu. Lalu Nora berkata, engkau perhatikan gerakan tangan, matanya baik-baik. Anita menatap siaran itu dengan tatapan mata tanpa berkedip. Di belakang tim itu berdiri Kanabis. Ia mengawasi siaran itu, kata Anita sambil tertawa. Lalu ia berdiri berkata, engkau benar, ia masih hidup. Biarkan dunia berduka untuknya. Kita tunggu ia kembali. Nora tersenyum mendengar kata-kata Anita Lu. Namun, kita tetap harus diam dan mengikuti rencana. Jika dugaan kita benar, maka ia berharap kita bersedih. Maka kita bersedih atas kehilangannya. Tufu tersenyum menatap Nora dalam-dalam lalu berkata, analisa yang dalam, aku angkat tangan untukmu. Nora menatap Tufu, ia tidak mengenalnya. Anita Lu berkata mengenalkan Tufu pada Norali. Ini Tuan Tufu, dokter negara. Di sini untuk menjaga menantuku. Nora mendengar kata-kata Anita langsung membukukan tubuhnya dan menjawab, maafkan aku tidak mengenal Tuan Fu. Tufu berdiri berkata, tidak usah terlalu sungkan, engkau bangkitlah. Lalu Tufu berkata pada Anita, Nyonya muda, dalam keadaan baik, aku akan membuat ramuan khusus untuknya. Setelah itu Tufu meninggalkan kamar itu. Putramu yang mengirim Tuan Fu ke sini? Tanya Nora pada Anita. Anita mengagung menjawab, benar, ia dikirim ke sini untuk menjaga menantuku ini. Norali tertawa lalu berkata, sekarang keyakinanku bertambah menjadi 1.000.000%. Putramu masih hidup. Cecilia yang sudah mengetahui diam saja. Sedangkan Anita Lu menatap Nora seakan ingin mendengar penjelasan lebih lanjut. Nora kembali duduk di tepi tempat tidur, lalu berkata, putramu sudah mengatur semua, mengirim dokter untuk menjaga istrinya agar tidak jatuh dalam kondisi terburuk ketika mendengar berita kematiannya. Anita Lu mengangguk mengerti lalu memegang tangan Cecilia. Bibi Nora menganalisa semuanya, karena belum dipastikan bahwa ia ada di antara 4 mayat itu, maka kita berpikir ia masih hidup dan menunggunya hingga ia kembali. Cecilia mengagung menjawab, aku akan menunggunya. Jika analisa Bibi benar, untuk apa ia melakukan hal ini? Nora menjawab, kemungkinan hanya satu, memancing musuhnya keluar. Karena musuh tidak berani muncul jika ia masih hidup, maka skenario ini dijalankan. Cecilia diam saja. Ia paham kenapa harus melakukan itu untuk mencari musuh. Dengan kekuasaannya, seharusnya ia bisa mengambil musuh itu. Nora bertanya pada Anita, engkau tahu siapa musuh yang dicarinya? Saat itu pintu terbuka. Wajah Fang Long muncul dari balik tirai kamar. Fang, engkau masih hidup? Teriak Norali. Fang Long yang melihat Nora duduk masuk lalu mengangkat Nora berdiri memeluknya sembari berkata, aku rindu padamu. Anita menarik Fang Long duduk lalu menceritakan semua analisa Nora.
Feng Long mengenal Nora Lee dengan baik. Analisanya tidak ada yang salah. Namun ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ketika pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Nora tentang siapa musuh yang dicari, Feng Long segera menjawab, "Engkau dari selatan, pernah mendengar Ghost Army?" Wajah Nora terlihat berubah. "Kenapa Tuan Muda mencari orang-orang itu?" Feng Long menceritakan semua hal tentang organisasi itu. "Tuan Muda mengorbankan perasaan istri dan keluarganya demi negeri ini. Aku menaruh hormatku padanya," kata Nora kagum dengan tindakan Feng Li. Nora berkata, "Pemimpin mereka bernama Takana Liam, wakilnya Denny Chan." Mendengar ini, Feng Long berkata, "Apakah rumah ini tidak ada ruangan khusus untuk membicarakan hal ini?" Anita tersenyum. "Aku akan memerintahkan pelayan menyiapkan di ruang baca putraku." "Untuk berapa orang?" tanyanya. Feng Long menjawab, 15 orang. "Ibu, kenapa kalian tidak berbicara di kamar ini saja?" pinta Cecilia. Feng Long menjawab, "Ini masalah penting dan ada beberapa orang yang akan hadir. Tidak baik berbicara di kamarmu." Cecilia bangkit lalu menjawab, "Aku akan hadir. Tidak ada seorang pun yang boleh melarangku." Feng Long dan Nora terdiam. Mereka tidak berani menjawab. Tak lama Anita muncul. "Ruangan sudah siap," kata Anita. Feng Long berdiri menjawab, "Aku akan memanggil orang-orang itu. Kalian tunggu aku di atas." Anita mengetahui dari Nora bagaimana Cecilia meminta hadir. Lalu ia berkata, "Engkau yakin ingin hadir?" Cecilia mengangguk menjawab, "Ibu, bantu aku menaiki tangga." Anita menuntun Cecilia diikuti Nora di belakang mereka menuju ke atas. Setelah sampai di atas, mereka duduk bertiga lalu satu persatu masuk, hingga ruangan menjadi penuh. Feng Long berdiri dan berkata, "Kalian ada yang belum mengenal wanita ini. Ia Nora Lee, dari keluarga Lee di selatan. Ia sahabatku dan pengawal Nyonya besar dari sejak gadis kecil." Semua orang memberi salam pada Nora. Setelah itu Feng Long berkata lagi, "Nora, engkau dapat mengulang analisis dan siapa nama pemimpin Ghost Army." Nora mengulang analisisnya. Semua yang hadir tahu bahwa Frank Lee masih hidup. Tidak terkejut, namun begitu Nora menyebut nama pemimpin Ghost Army, mereka terkejut. Henrico langsung berdiri dan berkata pada Peter, "Engkau lacak sekarang siapa dia? Di mana tinggalnya?" Nora tersenyum menjawab, "Ia pemimpin sebuah klub papan atas di selatan, Dragon House." Peter langsung melacaknya dan berkata, "Ia berada di sini di Jiangling." Tufu berdiri, "Kirim orang dan cari informasi yang paling akurat. Aku akan melaporkan pada Tuan Muda." Mendengar ini Anita lu bangkit berkata, "Engkau ulangi lagi kepada siapa engkau akan melapor." Tufu tersenyum namun tidak menjawab. Feng Long yang melihat Anita penuh emosi tidak berani berkata. Melihat ini Jackson berkata, "Engkau duduklah dulu. Biarkan mereka menyelesaikan perintah putramu." Peter tidak memperdulikan sekelilingnya. "Kak Hendrik, bisakah engkau yang pergi ke sana? Ia berada di Hotel Four Seasons sekarang." Hendrik berdiri dan berkata, "Aku akan berangkat." Tufu berdiri dan berkata, "Sebentar, jangan terburu-buru. Kita sudah tahu ia di sini. Tolong Nyonya Lee, jelaskan detail siapa Takana Liam ini." Nora berdiri berkata, "Ia orang yang tertutup, tidak banyak orang mengenalnya, hanya kalangan tertentu saja. Ia memiliki ilmu bela diri tinggi, mungkin setingkat dengan Tuan Besar Lu." Hendrik menyodorkan telepon genggamnya sembari bertanya, "Apakah ini orangnya?" Walau itu hanya lukisan, namun Nora mengangguk lalu menambahkan, "Wajahnya tidak persis, namun ini orangnya." Tufu menghadap kepada Anita Lu dan berkata, "Nyonya, Four Seasons adalah milikmu. Bisakah engkau membawa rekaman CCTV Hotel 2 hari ini?" Anita Lu yang masih emosi mengambil teleponnya lalu menghubungi Barry. "Engkau bawa rekaman CCTV 2 hari ini ke Puncak Ka'bah," kata Anita Lu. Lalu Tufu berkata lagi, "Terima kasih Nyonya. Kalian tahu, ia hadir di sini untuk memastikan kematian Tuan Muda. Maka, hari ini Kaisar datang, kita akan terus berpura-pura." Semua setuju?
Franklin berdiri lalu berkata, mendengar informasi Nora bahwa ilmu bela dirinya tidak dibawa Tuan Besar Lu, maka kita harus mengatur rencana yang tepat agar tidak kehilangan ia. Tufu menggeleng kepalanya lalu berkata, kita harus menghubungi Tuan Muda setelah memastikan. Benar, ia berada di sini. Tuan harus kembali secepatnya ke sini dan di bawah arahannya kita bergerak. Kenapa tidak menghubungi ia sekarang? Tanya Anita. Tufu menggeleng kepalanya lalu berkata, Nyonya dalam bertindak, kita harus hati-hati. Tuan sudah mengorbankan semuanya. Sekarang ia dalam perjalanan ke selatan. Jika yang datang bukan tekanan Liam, maka usaha Tuan Muda akan sia-sia. Anita duduk terdiam. Kata-kata Tufu benar adanya. Lalu Jackson berkata, engkau bawalah cucuku ini turun. Sambutlah Kaisar yang sebentar lagi tiba. Cecilia menggeleng kepalanya dan berjawab, kakek, aku akan tetap di sini. Aku ingin mendengar suara suamiku. Anita pun berkata, jika Kaisar datang, kami akan turun menyambutnya. Tak lama, suara pelayan dari pintu berkata, Nyonya besar, di bawah ada Tuan Berry. Mohon izin menghadap. Anita lu bangkit lalu keluar, menemui Brian mengambil rekaman yang ia minta. Ia kembali naik, dan Berry kembali ke hotel lagi. Anita duduk menyerahkan rekaman pada Peter yang saat itu sedang menelpon seseorang. Tutup semua jalan keluar. Tidak ada orang yang boleh keluar dari kota ini mulai sore ini. Kalian jalankan. Setelah menerima rekaman, Peter langsung menghubungi ke TV besar di ruang baca itu. Nora berteriak, stop, itu dia, dikawal 4 orang. Peter menghentikan rekaman lalu mencetaknya, menganalisis rekaman, lalu berkata, ia baru tiba siang ini. Tufu langsung mengambil teleponnya menghubungi Franklin. Suara nada panggilan terdengar. Saudara Tuan, ada apa engkau menghubungiku? Suara Franklin terdengar jelas.